Kembali lagi bersama kita di Hanato Channel. Bacot! Bacot! Halo Bacoter, masih kembali dengan kita channel Hanator Bacot. Nah, kebetulan kita sekarang ada di alam terbuka, tepatnya di daerah apa nih? Cicalengka ya? Karimbi ya? Karimbi. Masuknya Cicalengka sih. Masuknya ke Cicalengka di Gunung Karimbi. Kita kebetulan lagi bersantai ria juga di sini. Kebetulan sudah penat ke ruangan-ruangan yang ada ya Kak? Mantap. Nah, di sini kalau di sini ada angin, ada suara burung, suara turayas, apa bahasa Indonesia turayas ya? Tongeret Tongeret lah, jadi bukan situ lah. sama apa ya. Jadi suara-suara agak enak di apa ya? Dari dalemin, dalam hati ya, nggak suara-suara bising motor. Suasana alam lah. Ya, knalpot bising nggak ada di sini. Nggak ada suara tetangga-tetangga yang ayu-ayu. Ada. Polisi juga kita masih asri ya. Iya, betul, asli. Pokoknya adem lah gitu. Ini kita masih deket banget ya dengan lokasi yang kemarin. Betul. Masih dekat rumah juga, masih terjangkau juga buat yang jauh-jauh mau ke sini. Kita patokannya mungkin kalau daerah Curug Cinulang udah pada tahu ya. Ya, betul. Nah, nanti masuk dari arah Curug Cinulang ke atas aja, pokoknya ke daerah Karimbi ya. Udah banyak penunjuk arah juga sih ya untuk ke sini. Kebetulan agak-agak lumayan terkenal juga Kak kalau lewat sini ya, ada Curug Cinulang, ada yang lagi ngehit sekarang Dreamland nih, benar. Ke arah situ nanti bisalah tanya-tanya ke orang situ juga, nggak terlalu jauh lah. Untuk mungkin pulang di sini lapar, banyak ya kafe-kafe juga di bawah ya. Gitu. Nah, untuk info aja nih, Bacoter, kebetulan kita juga sebenarnya mah tujuannya bukan ke sini Kak. Tujuannya bukan di sini karena kita tapi ngelewatin sini. Tadinya mau ke KW, rumah pohon di situ, Ya, ternyata barusan ada petugas info dari perhutaninya betul. Yang jaga di situ, ternyata ditutup untuk umum. Jadi hanya untuk penelitian dan dari pemerintahan. Dari pemerintahan dan juga dari sekolah gitu dari ya Kak? Sekolah. Yang ada surat resmi. Kalau dulu sih masih bebas ya. Bebas, ada rumah pohon. Mungkin tempatnya juga enak banget, jalannya enak banget, tapi nggak tahu ada terjadi apa Ya, gitu. mungkin dari pemerintah pusatnya mungkin kayak mungkin untuk studi dan penelitian lain lah mungkin. Soalnya tadi juga ada sedikit pertanyaan mungkin di kepala saya ya. Pas kita mau masuk, si bapak petugasnya bilang kalau dibolehin masuk nanti ada apa-apa, nanti petugas yang kena. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Jadi ada apa sih? Gitu jadi kan? mungkin para bacoters tahu nih ya info yang sebenarnya yang terjadi untuk di daerah KW yang rumah pohon itu, kenapa rumah pohonnya dirobohin, Nah, itu, kenapa nggak dikembangin jadi lebih bagus, tapi malah ditutup. Nah, kita kan nggak bisa gosip-gosip takut salah gitu ya. Betul. Ada bacoter yang tahu bisa dikomen di bawah, ternyata kejadiannya seperti ini. Jangan hanya sekedar bacot, tapi ada riset gitu kan, fakta gitu. Jadi kita ketika menyebar info yang bermanfaat untuk orang lain juga valid gitu. Jadi bukan hanya sekedar hoax. Masuk golongan hoax ya. Bukan wisata alam yang udah ada malah jadi berkurang, ngilangin, ditutup. Terjadinya ya mungkin kalau terbengkalai ini sedih juga ya. Betul. Jadi kalah pamor dengan wisata kota jadinya. Itu betul. Sedih banget. Tapi dari kenyataannya emang orang-orang kota banyak yang lari ke tempat kayak gini Kak. Sebenarnya. Soalnya mereka sudah penat mungkin ya, pusing juga Senin sampai Jumat kerja. Pokoknya kalau misalkan ada yang suka mendaki juga nih Nes ya. Di sini juga ada kawasan daerah sini masih deket lah, mungkin jaraknya ada pos Kerenceng. Oh iya, tadi kelewat juga ya. Kalau misalkan mau mendaki di dekat sini masih deket. Nggak terlalu tinggi juga ya, Bi ya? Kalau misalkan pulang mendaki dari Kerenceng bisa mampir dulu ke sini masih deket. Nah, mungkin next video doakan kita minggu depan bisa ke Kerenceng ya. Betul Kak. Waktu dan tempatnya dan tenaganya kalau kita siap gaspol. Dari video kemarin kita nih mau ke KW. Nah, ini kita alhamdulillah bisa nyampai KW dan ternyata KW kita juga nggak tahu, sebelumnya kita di bawah nggak cari info. Tapi kita udah terlanjur datang ke sini ya.
kebenaran tempat ini kelewat juga, tapi di sini juga udah disediain kayaknya penggantinya ya, ada buat ngecamp juga. Iya, buat ngecamp, tempat kursi-kursi santai Kak gitu kan. Air juga nggak kalah bagus juga, kalah bagus jernih. Kita mau apa pre-wed ya, mau nikah tuh gitu ya. Gitu. Bisa kayaknya di sini keren juga. Sekarang kan lagi tren-tren juga ya suasana alam, ngambil alam. Pohon juga gede-gede. Bagi suka dengan yang pohon unik-unik, di sini banyak jenis pohon dan bentuk pohon yang unik loh. Betul. Terus jangan kita tebang aja. Ya, kegedean juga kita tebang gede banget ini. Nggak apa-apa sih tebang asal pakai pisau nggak masalah. Bisa cukur kumis. Ya. Kalau dulu sih daerah sini berapa tahun, mungkin 5 tahun, 6 tahun ke terbelakang kita ada malam-malam di sini nih ya. Kita masih suka ada kera turun nih. Oh iya, gitu. Ya. Pernah ngalamin Kang Sony kan? Pernah. Dulu saya pernah pas di KW di sana rumah pohonnya. Lagi diam pagi-pagi itu kera pada nyamperin. Ya benar. Pagi kera terus gerombolan burung-burung ya. Burung banyak juga, tapi dengan apa ya? Sekarang banyak nggak ngucilin satu titik hobi orang sih sebenarnya nggak. Banyak yang hobi orang, akhirnya mungkin burung yang tadinya di hutan banyak di kota kalau sekarang. Ya banyak di kota. Mata pencaharian. Iya. Ya mudah-mudahan, tapi sekarang sih udah bagus juga, pemerintah juga nganyurin dari perhutani udah jaga. Jadi biar apa ya, tetap lestari ya, burung tetap ada di hutan juga. Soalnya kadang miris juga ya kalau kita main ke hutan itu kadang asik kan dengerin suara burung. Bener banget. Suara serangga. Serangga kayak mungkin apa yang bunyi nggak tahu itu apa lah, nggak tahu namanya bacoter. Padahal kalau bahasa Sundanya mah turaes lah intinya. Turaes. Ya sampai kesini juga bisa sambil bawa-bawa snack-snack ya Kak juga. Snack makanan. Di sini juga banyak keluarga-keluarga juga yang bawa-bawa anaknya makan di suasana alam, ada dengar suara air. Airnya juga masih jernih belum masih tercemar dengan hal yang aneh gitulah gitu. Jadi makan-makan bareng keluarga di sini ya, kita bawa tikar atau bawa apalah gitu ya. Bikin masakan dadakan juga kan enak bisa banget gitu di sini. Karena siang hari juga ini teduh banget. Ya, teduh banget. Udara juga lumayan dingin nih kan di sini, segar lah. Sebelum kesini kita tadi panas banget ya. Panas banget, apalagi begitu kita masuk ke sini, langsung adem. Kayak dompet, isi dompet adem. Iya, akhir bulan adem. Nanti awal bulannya nggak bisa kemana-mana gitu. Awal bulan lumayan hangat, cuma 1 jam udah dingin lagi. Nah, gimana kayak namanya juga hidup ya, nikmatin aja lah itulah. Kita ini kebenaran tinggal di daerah yang banyak banget wisata alam ya, banyak banget hutan. Nah mungkin di luaran sana para bacoter nggak tahu gitu, yang di daerah Kabupaten Sumedang. Yang di luaran, mungkin yang daerah banyak. Gitu. Makanya tadi bacoter mungkin dengar suara motor juga mungkin ada suara. Jadi yang naik gunung tanpa jalan kaki ada satu cara, menggunakan trail itu Kak, motor trail itu. Jadi banyak juga yang kesini. Ada juga ke atas ya, memang khusus buat trail ya. Banyak ada ke atasnya lagi, bisa lah ke situ. Pakai trail, enak nih di sini. Ada sih ke atas, masuk ke daerah Paratag ke atas. Di sana kalau kita pengen nyobain liwet tapi kita males makan, males ngolah ya, males masak, di sana ada satu rumah yang bisa kita pesenin tuh. Bagus banget. Jadi ya makanan daerah, makanan hutan gitu ya, liwet sama sambal sama ini bla bla. Tapi itu juara. Bisa banget, bisa jadi kita request ke dia mau masakan ke kasur liwet. Ngomong-ngomong soal makanan, sebenarnya sih Kak bukan soal apa yang kita makannya. Setuju. Cuma lingkungannya, suasananya, di mana kita makan ya, di mana dengan siapanya dengan siapanya itu yang penting. Makan enak di depan debt collector yang lagi utama itu nggak enak cerita malah nggak enak gitu. Makanan semahal apapun kalau dengan siapanya nggak cocok ya udah bete. Bener. Bete. Jadi buatlah kalian cocok dengan siapapun. Nah itu betul. Walaupun susah. Susah. Korban ghosting ya. Kadang di sini kita ketawa-ketawa, hihihi di belakang. Si itu mah gini, si itu susah. Ya. Karena itu hidup. Nah itu betul. Kalau nggak ada itu bumbunya kayak bumbu hidup. Tapi kalau kebanyakan bumbu kan nanti asin. Iya dong. Alam juga kan kalau nggak ada suara
kayak burung, suara binatang yang lain tuh mungkin kita juga agak ilfil, ngeri banget ya ini. Ngeri banget. Nah, jadi anggaplah selentingan di luar sana tuh sebagai penghias kehidupan. Pemberi semangat ya, jangan sampai semangat. Bikin kita down juga kan. Nggak boleh. Ya, mau gimana lagi Pak Setor, namanya juga hidup, mau gimana lagi lah. Ya, kita jalanin terus berkarya intinya. Terus berkarya, positive thinking juga. Positive thinking. Terus mudah-mudahan kita juga setiap ke tempat-tempat yang berbeda, kita di sini juga sekalian bukan mengingatkan atau saling lah, kita saling juga tetap. Di sini bagus sih, sampah-sampah ininya agak sedikit mungkin pengurusannya juga bagus gitu ya. Mungkin yang datang ke sini juga mungkin pada paham juga, mungkin kita bisa juga pada paham, dijaga, apalagi kan sampah-sampah plastik terurainya susah banget. Makanya jaga, bawa sampah-sampahnya, bawa lagi, buang ke tempat yang seharusnya. Karena di sini udah disediain sebenarnya ya, ada tempat-tempat sampah yang memang buat ini. Kalau kita toh nggak mau bawa ke bawah, di sini udah disediain. Betul. Cuman ya himbauan. Tapi kita berharap sih para bacoter ya nggak gitu ya. Enggak. Para bacoter lebih paham untuk bidang itu. Iya betul. Lebih paham ngejorokin gitu lah. Nah, nih bacoter nih, kalau dengan suara-suara ini nih, adem banget ada. Kedengeran mungkin ya? Serangga-serangga ini. Keren banget. Yang kita rasain loh ya, setiap udah main ke alam kayak gini, kita balik ke rumah, mungkin kalau gua tuh selalu dapat inspirasi gitu loh. Kalau udah main ke sini tuh suka ada inspirasi aja gitu. Desainnya jadi bisa lebih betul. Ya mungkin teman-teman juga yang di bidang lain pasti bisa aja ya. Bisa aja betul. Inspirasi fresh karena kan memang komputer aja harus di-refresh ya, masa otak orang nggak refresh juga gitu. Jadi ya buat kecilnya kalau Kang Sony itu kan punya peliharaan nih iguana. Kayak kemarin bikin kandang, mungkin karena udah sering main ke hutan. Tema kandangnya tema hutan. Ya, karena itu. Kita juga kan ya sering jalan ke hutan, jadi gimana sih, gue pengen ada hutan di rumah. Nah, jadi rumah gue tuh ada beberapa pojokan yang gue jadiin hutan gitu. Betul. Jadi kalau ngeliat tuh, press lagi, lihat komputer, butek lagi, lihat lagi aja gitu. Jadi lihat komputernya kan. Jadi kan meja kerja gue tuh sampingnya tuh hutan buatan. Jadi kalau bete-bete gue ngeliat kerja sini stres lagi gitu. Udah aja tuh Kang Sony, komputer ke sini, background hutan aja. Udah. Kalau tiap hari ke hutan ya mungkin nggak bisa juga gitu ya. Karena kita ada aktivitas. Betul. Mungkin yang orang hutan juga pengen ke kota kan gitu kan. Jadi harus ada keseimbangan lah ya. Seimbang, balance ya. Nah, gue juga gue tunggu tuh para bacoters yang ngomen, udah nih Kang, atau ini Bang, datang ini ke sini, mudah-mudahan kita bisa gitu, dan kita juga pengennya gitu ya. Iya betul. Jadi ada info lah ya, ada Kang info nih, apa? di tempat gua ada tempat yang bagus banget tapi belum terekspos lah. Belum terekspos sama orang. Nah, kita ditunggu banget tuh. Nah, itu ditunggu banget. Mungkin ya kita kan nggak tahu. Yang penting kita udah ikhtiar, kan rezeki nggak tahu, mungkin setelah kita review atau gimana, atau siapapun review, mungkin perekonomian warga sekitar juga kan bisa terbantu juga gitu. Kita saling support saja satu sama lain gitu. Ramainya tempat berpengaruh banget loh ke perekonomian. Betul. Tentunya sama-sama ngejaga ya. Ke gua ada yang ngomong kan, hutan tuh ngeri banget. Ini ada yang pernah nanya ke gue ya, hutan tuh ngeri banget gini-gini. Gimana sih kalau kita darurat banget gini-gini? Apakah takut dengan sesuatu gitu? Ya itu. Pengalaman kita mungkin ya. Pengalaman aku pribadi sih, kalau di hutan yang penting kita safety. Kita misalkan kebelet nih, ya kita kalau memang nggak ada tempat yang disediain. Ya betul. Kalau di hutan ya, ini di hutan kita buat ini sendiri dengan ya mungkin teman-teman pada tahu lah ya, seadanya. Kita tutup kembali, pokoknya safety mungkin ya, daripada penyakit lah ya istilahnya. Jadi soalnya bukan masalah yang seperti itu saja, kadang-kadang kan kita lagi kencing nggak tahu kan ada serangga kecil. Yang ditakutin kan itu kan. Kalau serangga kecil kan macam-macam, ada yang beracun. Mungkin jangankan serangga, jenis apa? Semut-semut juga bukan. Kayak daun-daunan banyak yang gatal, pulus kalau di Sunda mah itu kan. Pulus, betul. Ya pokoknya mah kalau
yang belum pernah ke hutan, yang belum pernah ke apa ya, bukan rimba atau area-area wisata di hutan. Iya. Kalau yang tidak disediain untuk kencing, untuk buang hajat gitu. Ternyata kita di sana kebelet. Kita nanyain, mungkin di sana juga kan banyak teman-teman kalau bareng. Nah, tanyain gimana sih gua pengen gini, karena kalau kita sembarangan juga kan nanti ngebayain orang ya. Jadi ngerusak juga alam. Jadi kita tetap nanyain. Pokoknya sebenarnya kalau di alam tuh, kalau kita udah mencintai alam, menyatu dengan alam, kayak ditunjukin sama alam gitu ya. Betul-betul nggak. Jadi nggak ngerasa dijaga juga kan, ngerasa gimana juga gitu. Ngerasa pokoknya hidup alam. Mungkin gimana nih? Ya mungkin, atau kalau misalkan agak-agak bukan tempat wisata terlalu wisata gitu kan, kan bisa ngajak yang udah pernah juga kan gitu kan Kak, yang udah seorang yang udah pernah sering situ juga, pengalaman, nyari pengalaman orangnya. Nanti setelah kita tahu pengalamannya gimana, kita bisa jadi ngajak orang lain yang belum pernah juga gitu. Jangan kita nggak tahu tapi so tahu. Nah gitu, itu bahaya, itu yang bikin celaka itu. Soalnya kan kita biasa pergi kan bareng-bareng, teman yang nggak tahu, yang pemula, kita bawa perasaan, wah tahu nih, padahal nggak tahu bisa bikin celaka loh. Nah itu. Contohnya kan apalagi di hutan-hutan perjalanannya kan rute-rutenya ada yang suka, ada yang nyagak. Nah itu betul. Nggak bisa, jangan takabur lah ya. Nganggap remeh. Jangan nganggap remeh gitu kalau di hutan tuh. Mungkin para bacoter ada yang belum pernah kesini dan pengen kesini tapi nggak tahu, bisalah komen di kita. Bisa, Bang anter dong gini-gini, boleh banget. Nanti kita anter ke sini, kita mungkin Bang ada lagi nggak nih tempat yang enak, referensinya mana? Boleh komen di bawah. Siap gitu. Kita tunjukin deh tempat-tempat yang dangkal ya, pokoknya terjangkau. Ya terjangkau, bisa mudah ditelusuri lah ya. Oke, Bacoter, mungkin kita juga pengen menikmati alam juga kayak. Kita juga menikmati alam, dengar yang lain juga. Mungkin kalau ada info atau apapun yang berhubungan dengan alam atau dengan tempat-tempat khusus gitu juga bisa langsung komen. Oke. Intinya jangan lupa di subscribe juga, loncengnya dibunyikan juga. Komen gitu. Mudah-mudahan info yang kita beri bermanfaat untuk Bacoter gitu ya. Amin. Good. Ya. Tetap intinya jangan kemana-mana, atau tetap pantengin terus channel kita. Kita mungkin akan jelajahi di sekitar Sumedang dulu, mungkin kayak dan sekitarnya gitu. Oke, mungkin slogan kita tetap di Hanover Channel Bacot.